kita punya konsep ya kemarin bahwa long run proportion itu sebetulnya dia nanti akan sama dengan limiting probabilities ya secara umum, walaupun ada yang memang berbeda gitu ya. Mungkin untuk mereview sedikit ya, kita masuk di sini dulu ya biar bisa melanjutkan nanti. Oke, di long run proportion and limiting probabilities ya. Kemarin ini kan ya terakhir kuliahnya ya sama Ibu ya? Iya, Bu. Ya, ya. Oke. Soalnya ada 3 kelas ini proses stokastik gitu ya. Jadi pandangan Ibu yang mana ya gitu. Oke, baik, long run proportion and limiting probabilities ya. For pair of state ya kemarin, jadi dari untuk pasangan keadaan di mana I tidak sama dengan J, maka kemarin kita refresh lagi. Oh, ini bisa dihapus, berarti yang kemarin tidak bisa. Ya, long run proportion tadi sampai mana ini? Ya, masih penghapus. Ya. Misalnya katanya di sini FIJ ya, ini adalah menunjukkan probability ya, peluang dari rantai Markov. Nah, dimulai dari keadaan state I will ever make transition dan akan pernah masuk ke state J. Nah, jadi akan pernah masuk ke state J itu peluangnya kita simbolkan dengan FIJ, berarti peluang XN ya berada di J untuk beberapa N lebih besar dari 0, ya tentu saja N ini adalah periode waktunya ya, lebih dari 0. Ketika sebelumnya, ya bersyarat ketika sebelumnya dia ada di I. Jadi berapa peluangnya? We then have the following result. Katanya di sini, lalu kita punya hasil ya, dari proporsi 43. Jika ya, I-nya itu state yang recurrent, dan I juga state communicate ya dengan J ya. Kemarin kita ada belajar apa itu communicate ya, berarti dia bisa saling akses antara I dengan J dan J dan ke I, accessible. Maka FIJ-nya sama dengan 1. Maka peluang transisinya ya dia akan dari state I akan pernah masuk ke J itu akan sama dengan 1. Oke, lalu ya. Ini mau jajan. Kita sama Bu. Mau jajan. Kemarin ini Mau sudah. jajan. Coba itu. Kasih dulu jajan sana. Oke. Ya. Lalu kemarin ya kita belajar tentang jika ya ini kan ini pembuktiannya ya yang di atas ini. Sebentar. Oke, baik kita lihatkan. Nah, jika katanya J-nya adalah recurrent dan MJ ini dinotasikan sebagai nilai harapan ya, expected number, nilai harapan dari transisi ya, dari teks yang dilakukan nih pada rantai Markov ketika when starting in state J, ketika dia mulai dari state J kembali lagi ke state itu ya, maka NJ-nya akan sama dengan ya minimum dari XN sama dengan J. Nah, ini kemarin sudah Ibu berikan penjelasannya ya. Jadi kalau J-nya itu recurrent ya, lalu MJ ini ya, MJ ini kita nafsirkan sebagai expected number transition nih. Nah, hijau ini. MJ ini adalah nilai harapan dari banyaknya transisi ya, yang dilakukan pada rantai Markov ketika dimulai dari state J dan kembali lagi ke J gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan
ya dalam bentuk nilai harapan, ya MJ itu seperti ini. Karena NJ-nya itu kita definisikan sebagai ini tadi, NJ-nya adalah ini. Minimum ya, minimum XN sama dengan J. Untuk N lebih besar dari 0, XN sama dengan J. Artinya kita menyatakan begini, dia bisa aja bolak-balik ya gitu dari state J ya, tapi dari state J kembali ke state J lagi, tapi kita ambil yang minimumnya sebanyak berapa periode waktu gitu, yang paling minimum dia kembali untuk ke state J itu ya, maka kita sebut dengan NJ ya. Nah, jadi NJ itu adalah banyaknya transisi ketika dia mulai kembali ke state J ya. Lalu banyak transisi yang dilakukan tapi dia harus balik ke state J yang ya itu kita sebut dengan NJ. Nah, berapa nilai harapan dari dia balik ke state J itu? Transisinya dia balik itu ketika sebelumnya awalnya dia memang harus ada di state J itu sendiri ya, pada waktu X n sama dengan 0. Ini nilai harapan NJ ini sama dengan nilai harapan NJ bersyarat X 0J. Nah, ada definition bahwa kita katakan bahwa ada recurrent, state J itu adalah recurrent ya, dan dia adalah positive recurrent, maka MJ-nya juga akan ada ya, dan kita katakan dia null recurrent jika MJ-nya sama dengan tak hingga. Nah, jadi kalau kita misalkan mengatakan adalah state J itu positive recurrent, maka nilai MJ-nya itu ya kurang dari tak hingga, jadi dia ada gitu ya. Nilai harapan itu kan bisa aja ada, bisa aja nggak ada gitu kan. Oke. Nah, lalu kemarin kalau misalkan rantai markup itu irreducible dan recurrent ya. In this case, we now saw that, maka kita bisa menunjukkan bahwa long run proportion of time-nya ya, proporsi waktu jangka panjang dari rantai markup-nya the change span in state J yang dihabiskan di state J itu sama dengan 1/mj. Ya. Kalau misalkan PJ ini dinotasikan ya sebagai long run proportion of time Markov chain-nya, proporsi waktu jangka panjangnya si PJ ini ya pada keadaan state J ya, maka berdasarkan proporsi 4/4 ya dengan rantai Markov yang irreducible dan recurrent tadi, maka di PJ ini peluangnya ini akan sama dengan ya 1/mj. Jadi PJ tadi itu apa? PJ itu adalah proporsi ya, waktu jangka panjang atau peluangnya ya, peluang waktu jangka panjangnya rantai Markov itu berada di state J. Ya. Berapa peluang jangka panjang dia akan berada di state J. Ya, jadi waktu jangka panjangnya kita berada di state J itu adalah PJ, yang tidak lain adalah 1/mj. MJ tadi adalah expected number transition ya, banyaknya nilai harapan ya, transisi yang dilakukan untuk dia kembali ke state J itu adalah MJ-nya. Nah, jadi di proporsi ini ya Anda dapatkan nilai PJ sama dengan 1/mj. Nah, lalu ini pembuktiannya. Lalu ada proposisi 45 ya, juga sudah ya. Bentar. Nah, di 45 ini kita bahas tentang jika I ya, jika I ini adalah positive recurrent. Tadi positive recurrent berarti apa tadi? Positive recurrent itu artinya halo? Kita sebut positive recurrent kalau apa? Ketika MJ-nya kurang dari tak hingga. Betul, MJ kurang dari tak hingga. Jadi nilai harapan transisi dia kembali ke J-nya itu ada gitu ya. Dan IJ-nya ini kalau seperti ini berarti apa nih? Berarti kemarin apa kalau seperti ini? Communicate. Communicate.
Kalau communicate itu berarti dia saling accessible dari I ke J dan J ke I gitu kan ya. Lalu J-nya juga itu akan positif recurrent. Kalau I-nya positif recurrent, berarti kita bilang, oh kalau positif recurrent berarti ini ngomongin nilai harapan dari transisinya nih, gitu ya. Kembali ke J. Nah, gitu. Kita udah ngebayanginnya MJ-nya kurang dari Tahingga. Lalu I dan J itu dia saling communicate. Maka si J-nya juga dia pasti positif recurrent, gitu ya. Jadi kalau I-nya positif recurrent, maka J juga positif recurrent, ya. Itu kita terima saja lah sebagai sebuah proposisi yang kita sudah yakini lah kebenarannya, walaupun ada pembuktiannya di sini, tapi ibu nggak akan bahas pembuktiannya di sini. Lalu kita masuk ya. Nah, kita akan mulai masuk ke teorema 41. Ya. Perhatikan. Masih pulpen. Ya, kita mulai dari sini. Ya, untuk menentukan the long run proportion, ya, untuk menentukan proporsi jangka panjang tadi, gitu ya. Dalam hal ini PJ tadi yang kita sebut long run proportion time Markov ya. Di mana J-nya harus sama dengan dan lebih besar dari 1 ya, PJ-nya nggak boleh 0. Ya, di sini J-nya ini state-nya ini J, PJ kurang lebih dari sama dengan 1. Note ya katanya because PE is long run proportion of transition that come from state E, ya. Kalau kita punya PJ, lalu kita juga punya PE, gitu ya, maka ya, kita bisa mendapatkan persamaan ini. Long run proportion that come from state E that, ya, PE sama dengan PIJ. Itu sama dengan long run proportion of transition that go from state E, ya, yang dari state E, mulai dari state E to state J. Ya. Summing the preceding over all E now, ya, jadi dengan menjumlahkan ya keseluruhan ya apa dia sebelumnya berada di state E, ya, maka si PJ ini bisa kita dapatkan ya dengan menghitung penjumlahan ya long run proportion dia ya, proporsi jangka panjang dia ketika dia berada di state E ke state J. Nah, jadi ada PE ya dengan kita jumlahkan PE dikali PIJ-nya. Ya, ini. Nanti bergantung dari mana kita mulai I-nya, gitu kan? Nah, ini kan I-nya yang bergerak kan di sini. Mau mulai dari state-nya bergantung set-nya nanti apa. Tapi long run proportion transition ya dari state I ke state J itu kita tahu rumusnya adalah ini. PI dikali PIJ. Ya. PI tadi Anda tahu dia adalah long run proportion transition dari state I ke PI. Nah, berarti kalau dari PI itu PI, maka PIJ tadi, kalau PIJ tadi apa ya? PIJ. Sebelumnya apa? PJ apa PJ? Maaf ya agak berisik soalnya ibu di rumah. Kalau PJ apa? Kemarin apa PJ? Lupa. Apa PJ? Peluang dia pindah dari state E ke state J. Iya. Ya. Ini berapa peluang dia? Maaf ya.
Berapa peluangnya? Jadi kalau PE itu long run proportionnya, proporsi jangka panjang, ya, dia melakukan transisi come from state E, ya, ketika dia datang dimulai, ya, come from state E itu datang dari state E, gitu kan, itu long run-nya, itu PE-nya. Jangka panjang kalau dia mulai dari PE itu berapa? Nah, kalau PIJ, ya, itu mau ke state J-nya, peluang mau ke state J-nya. Jadi something yang berbeda gitu ya. PI dengan PIJ itu kayak sama ya gitu ya. Tapi dia berbeda. Anda baca, kita harus membaca dengan lebih detail ya. Jadi kalau PI, Anda bicara PI, berarti dia itu adalah proporsi jangka panjang dari transisi yang come from state E, yang datang dari state E-nya. Jadi state E itu kan state awal gitu ya. Jadi berapa proporsi jangka panjang kalau kita mulai dari state E? Bisa aja state E-nya nanti ya lebih dari satu, bisa aja kan? Gitu. Kemarin aja kita bisa kan melihat ada, kalau saya mulai dari hari ini hujan, atau dari hari ini tidak hujan, atau kalau misalkan saya mulai dari hari ini saya gelap, atau hari ini saya susu gitu kan kemarin. Nah, artinya itu dimulai dari jangka panjang itu dari state E-nya, itu PI. Tapi kalau PIJ, nah itu udah jelas step yang mau ditujunya kemana. Jadi dia peluang transisi dari step I mau kemana, mau ke step J. Oh, saya mau ke tidak hujan jelas, atau saya mau ke hujan gitu ya. Atau saya mau kemana, itu lebih jelas. Jadi ada transisi perpindahan dari I ke J-nya. Jadi sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga dengan menjumlahkan semua dari transisi yang ada, ya, si PJ-nya, artinya kalau kita ingin menghitung peluang transisi, ya, peluang transisi yang come from state J-nya, ya, dari state J-nya itu sendiri, ya, itu sama saja dengan kita menjumlahkan peluang dari setiap PI-nya dikali dengan PI yang menuju J-nya tadi. Ya, ini konsepnya. Nah, kita lihat ada teorema. Indeed, the following important theorem can be proven. Nah, jadi di teorema 41 ini, ya, ini adalah teorema yang penting. Ya. Ini konsep dari teorema 41. Misalkan ada irreducible Markov chain, ya, berarti ada irreducible Markov chain. Apa tadi irreducible? Semua state-nya communicate dengan satu sama lain. Semua state-nya communicate satu sama lain. Oke. Lalu if the chain is positive recurrent, lalu rantainya itu sendiri adalah positive recurrent, berarti kita sudah membayangkan apa tuh? Dia punya ya nilai harapannya ada, MJ-nya dia ada gitu ya. Lalu maka udah dia saling communicate. Kalau saling communicate berarti nanti Anda sudah bisa bayangkan konsep peluangnya kan, akan sama dengan 1 yang kemarin sudah kita pelajari ya, saat dia balik lagi ke step-nya dia akan sama dengan 1 dan seterusnya. Maka di sini the long run proportion are unique solution of the equation. Jadi katanya proporsi jangka panjangnya itu adalah solusi yang unik. Ya, solusi yang unik dari persamaan PJ sama dengan sigma I, PI, PIJ. Di mana J-nya itu lebih dari sama dengan 1. Ya. Lalu sigma J-nya sendiri, ya, kalau kita jumlahkan sigma J PJ-nya itu akan sama dengan 1. Ya. Oke. Moreover, if there is no solution, ya, kalau misalnya tidak ada solusi dari persamaan linearnya, maka rantai Markov is either transient. Maka rantai Markovnya itu transient or null recurrent. Ya, null recurrent dan juga and all PJ sama dengan 0. Ya, berarti kalau nanti kita nggak dapat solutionnya dari hasil ini, ya berarti sebetulnya dia itu transient dan null recurrent, sehingga nilai PJ-nya itu akan sama dengan 0. Ya, ini PJ-nya akan sama dengan 0.
kita akan lihat sampelnya. Kita misalkan ada contoh 41 di mana kita asumsikan jika hari ini rains, jika hari ini hujan, maka peluang besok akan hujan itu adalah alpha, ya. Dan jika hari ini tidak hujan, doesn't rain, maka peluang besok akan hujan adalah beta, ya. Berarti kemarin if we say that the state E, if we say that jika kita katakan bahwa state adalah 0 ya ketika hujan dan 1 ketika tidak hujan, ya. Berdasarkan teorema 41, the long run proportion P0 dan P1 diberikan dengan P0 sama dengan alpha, P0 ditambah beta P1. Ya, kemarin berarti kalau kita buat matriks peluang transisinya gimana? P sama dengan alpha, 1 min alpha. Iya, 1 min alpha. Kalau Beta. dia nggak hujan, ya B. 1 min beta. Ini kemarin ini 0 ya, ini 0. Lalu yang ini dimulai dari state-nya 1 gitu kan. Yang ini 1. Nah, jadi ini dia mulai dari 0 ke 0 juga. Ya, lalu dari 0 ke tidak ke 0 tadi apa? Hujan. Kalau hari ini hujan, nanti tidak hujan juga peluangnya alpha. Ya, kalau yang ini dari hari ini hujan tapi besok tidak hujan, berarti 1 min alpha gitu kan. Kemarin yang ini peluang hari ini tidak hujan karena 1 tidak hujan, maka kalau dia 1 ke 0, kalau peluang ini kemarin tidak hujan-hujan maka beta. Yang ini dari hari ini tidak hujan, besok juga tidak hujan atau 1 min alpha gitu ya. Ini kan sama saja dengan P00 P apa ini tadi 01 ya. P10 sama dengan P11. Nah, ini yang disebut dengan PIJ-nya kan. Ini state IJ ya. P00 berarti I0 J0 gitu kan. P01 berarti I0 J1 gitu kan. Ini PIJ-nya. Nah, dari mana ini? P0 sama dengan sekarang ya. Sekarang kita lihat kalau PJ tadi sama dengan apa? Kalau PJ tadi PJ ya kan? Ya enggak? Tadi rumusnya di atasnya berulis lagi sama dengan apa ya? Sigma dari iya, PI ya kan? PIJ. Dikali PIJ. Nah, ini coba Anda perhatikan, ini kan kita masih reminder kasusnya yang tadi kita dapat peluang transisinya yang kemarin ya. Berdasarkan teorema 41, teorema 41 itu yang ini kan, yang Ibu tulis ini kan, yang PJ sama dengan sigma PI dikali PIJ. The long run proportion P0 dan P1 ya diberikan dari persamaan berikut. Ya. P dari I apa tadi? I apa J ya? Yang sama dengan 1. Yang sigma dari PI sama dengan 1. I apa J? J, Bu. J ya? Gini. Oke. Ya, Bu. Sekarang kita lihat kalau P0. Ya. Benar nggak? P0-nya sama dengan ini. Ya, berarti kalau P0 apa? Kita mulai dari P0 sama dengan sigma, ya kan? Yang pertama P0, kan? Ya nggak? Sama dengan
Kita mau melihat apa namanya yang ini ya, ini dari mana gitu kan? Ya nggak? Pertanyaan kita ya kan? Long run proportion untuk P0 dan P1 berapa gitu ya? Oke, kita mulai dulu. Ini Ibu hapus yang bagian mana ya biar cukup ya. Atasnya kali ya. Sini aja. Oke, ini kan tadi ininya ya. Nah, ini kan infonya ini kalau dulu waktu di SMA diketahui gitu. Nah, sekarang coba kalau P0 ya. Gimana P0? Coba P0 warnanya ganti biru. P0 ya. Berarti sama dengan sigma ya, untuk I sama dengan 0 ya. Ya kan? Terus ke step berapa? I-nya. 1 ya, sampai 1 doang kan? Step-nya cuma ada 0, 1 kan? Ya enggak? Ya, Bu. Berarti yang ini jadinya pi apa? Pi 0. pi 0. Pi 0. Pi 0 apa pi 1? Coba. Kita sekarang J-nya ya, ini kan PJ ya. PJ ini sama dengan sigma I PI PIJ. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau P0 yang kita hitung ya. J-nya sekarang ini 0, P0. Berarti kalau P0 ya berarti I-nya dari 0 kan 1 ya kan. Terus P0 ya. Yang ini pi berapa sekarang yang bergerak dari I0 berarti I-nya 0 ya di sini. Gini maksudnya ya. Ya, Bu. Nah, terus P-nya ini apa? I-nya berarti P00. ya, I-nya 0, J-nya 0 gitu ya. Ya, Bu. Ya, terus apa lagi? Nah, ini sigmanya nggak usah Ibu tulis harusnya ya. Ya. Ini rumus umumnya ya. Ini biar nggak bingung. Ini ya. Maksudnya ya. Gitu ya. Iya, Bu. Terus gimana lagi? Terus Ditambah ya? sama P1 dikali P10. Iya, pi 1 dikali P10. pi 1 0. Kan karena sekarang J-nya itu adalah yang ini kan. Ini ya. Kan? I-nya ya 0 0 ya kan? 0 sama 1 bergerak gitu kan. Berarti sama dengan apa nih? I0 dikali P00. P00 yang mana? Ini ya, alfa ya. Alfa. Ya enggak? Berarti sama dengan alfa dikali P0 ditambah ya kan? P10 yang mana? Yang bawah ini ya, beta ya. Ini kan? Ya, Bu. Berarti betanya kita tulis dulu biar sama kayak contohnya. Pi 1. Berarti P0 itu sama dengan lambda alfa P0 ditambah P1. Ini. Ya, sekarang P1 ya kan? Berarti kalau P1 sekarang kita mau J-nya ini 1. Ya, berarti kalau P1 ya, berarti kalau P1 ya kan? Ya, J-nya 1 berarti. Berarti nanti P-nya tetap dari state-nya kan? Berarti P berapa nih?
P1. P1 ya? I-nya 1 dari 1? Apa dari 0? Dari 0 Ini kan? dari 0. Kan I-nya semua step. Dari 0 sampai berapa banyak stepnya. Lalu P0 dikali P01. 01. Ditambah sigma. P berapa lagi sekarang? P1. P1. P1 berarti dikali P berapa? 11. 1. Karena ini I-nya bergerak terus, J-nya 1. Berarti Anda lihat di sini kan, ini J-nya sekarang 1, 1, 1, gitu kan? Nah, berarti sekarang kita lihat P0, P00, P01 berapa peluangnya? P01 berarti yang sebelah sini ya, yang ini ya. 1 min alpha, gitu kan? P0, ini gak usah tulis ulang. P0, 01, berarti yang ini. Ya. Lalu, ini P1, 10 mana? 10. Ini ya? Kok 10 sih? Sorry. 11 yang ini ya? Ini ya. 11 ya, oke. Ini bisa lihat. Gini kan? 11 kan yang ini. Berarti 1 min beta, P1. Nah, yang ini. Ya, ini berarti sudah tahu. Nah, sekarang konsepnya katanya, ya, PJ-nya ini, ya, sigma PJ-nya harus sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kita jumlahin semua peluang dia mulai dari step J-nya itu, semua stepnya itu dia harus sama dengan 1. Kita kan cuma punya stepnya 2, P0, P1. Ini kalau jumlahin semuanya harus sama dengan 1. Nah, inilah yang kita selesaikan. Ya. Ini kan jadinya kayak kita menyelesaikan persamaan linear kan? Ya enggak? Ya kan? Kita punya P0 sama dengan alpha, P0 dan seterusnya. Kita selesaikan. Nah, ini yang disebut dengan solusinya. Solusi unik. Nah, ini kita selesaikan menggunakan persamaan solusi dari persamaan linear yang sudah Anda tahu. Ya. Anda selesaikan untuk mendapatkan P0 dan P1-nya jika diketahui P0 ditambah P1-nya sama dengan 1. Ya. Karenanya kalau misalkan kita punya alfanya 0,7 ya, lalu betanya 0,4 ya, maka katanya long proportion of rain, jadi peluang jangka panjang untuk hujan itu kan adalah P0 kan, karena kan 0 itu kan state-nya hujan ya. Lalu yang 1 itu kan state-nya keadaannya tidak hujan. Jadi kalau kita mau tahu long run proportion rain-nya untuk yang hujan itu berarti berapa? Cari aja yang P0-nya berdasarkan P0 ini. Ya, berdasarkan P0 ini masukin aja kan nilai-nilainya. Nah, dapat deh. Ternyata hasilnya adalah 0,571. Ya. Nah, nanti Anda di rumah selesaikan persamaan linear ini, solusinya apa? Ya. Loh, sampai di sini suara Ibu kedengeran? Masuk? Masuk, Bu. Penjelasannya juga masuk ya. Gampang kan? Jadinya kalau untuk menyelesaikan persamaan linear matematik mah udah jago ya. Jadi Ibu nggak akan minta Anda untuk sekarang ngerjain selesaikan ini, tapi Anda latihan sendiri di rumah kalau penasaran selesaikan gitu ya. 3 persamaan ini. Ini kan persamaan 1 yang ini, persamaan 2 yang ini, persamaan 3 yang ini, nanti akan Anda bisa mendapatkan berapa P0 dan P1-nya gitu ya. Persamaannya adalah hasilnya adalah yang ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau cukup jelas? Jelas ya? Ya udah. Nah, sampai kita lihat sekarang example 4, 2, 3. Coba Anda baca dulu pelan-pelan untuk example-nya. Kita baca, misalkan contoh 4.3 di mana mood dari seorang itu berdasarkan bisa kita buat dengan 3 step
gitu ya, rantai Markov tiga step yang berubah dengan nilai peluang matriks peluang transisinya sebagai berikut. Yang kemarin tuh Ibu lupa apa ya? Kemarin tuh ceria dulu gitu ya, baru biasa aja, baru sedih gitu kalau nggak salah ya. 3 step itu kayaknya ya. Ceria, sedih, satu lagi ceria dulu. Ceria dulu. Ini kan kemarin ceria. Yang nggak usah tau lah ceria-cerianya ya. Pokoknya stepnya 0, 1, 2 gitu aja, oke? Halo, sore Ibu masuk? Masuk dulu. Ya, oke ya, thank you. Nah, jadi sekarang ini rantai Markov 3 step intinya. Adalah 0, 1, dan 2. Berarti ini kan adalah P00. Ya, 0. Ya, itu P00, P01, dan seterusnya. Nah, itu punya peluang masing-masing. Kalau ditanyain, in the long run, dalam jangka panjang, what proportion of time, berapa proporsi, ya, proportion of time, berapa proporsi waktu is the process, ya, prosesnya in each of 3 step. Ya, jadi berapa proporsi waktu jangka panjangnya untuk masing-masing di step tersebut. Ya, artinya kita disuruh mencari berapa P0, P1, P2, gitu kan PR-nya. Ya, berapa proporsi waktu jangka panjang ya dalam proses masing-masing di is the process in each ya, dari proses itu pada masing-masing step. Okay. Nah, solutionnya di sini. Okay. Solutionnya di sini PI ya, I012 kita tahu itu adalah state-nya I012 ya. Lalu diperoleh ya dengan kita membuat equation ya. Equation in equation 47 indicates the equation R ya, oke. Okay. P0 oke, okay. Yaudah kita buat aja sekarang. P0-nya ini benar nggak 0,5 P0, 0,3 P1, 0,2 P2 dan seterusnya. P1 juga gitu. Ya, gimana? Kita buktikan dulu ya. Ini gimana buatnya? Berarti untuk yang pertama P0 ya kan? Berarti gimana? Yang pertama mulai dari P ada berapa step? Berarti ada 3 kan? Berarti Iya, kita dari P0 dulu ya. P0 dikali P berapa? P00. 0. Terus ditambah sekarang P1 ya. Dari berapa? Sekarang 10 ya. 10. Terus P2 bergerak dari ke 20. 20. Ya. Coba kita lihat sekarang. P00 berarti yang ini ya. 0,5 oke. Berarti 0,5 P0 gitu kan. Ditambah P10 P1 yang mana? 10 yang ini ya, 0,3 gitu kan? P1 ya. Ditambah P20 0,2 ya. 0,2 P2 ya. Oke. Lalu ada P1. Coba ada satu orang coba yang mau buat P1 Ibu tunjuk. Namanya siapa ya? Bentar, Ibu panggil. Cari dulu orangnya ya. Teams. Fakih Nur Iskandar, ada? Ada Ibu. Oke, coba bentar Fakih. Ke sini. Nah, sini. Ya. Mana Fakih? Oke, Fakih, layar Ibu sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, coba P1-nya berarti gimana, Fakih? Coba P0. Oke, entar dulu.
Lihatin ini peluang, nilai peluangnya. Enggak mau ke bawah. Gimana? Pi 0, terus? Tiga. Tadi berapa ini? Pi Pi 0. Ini Pi 1 berapa? Pi 0, terus? Pi 1 0. P1. Pi berapa? P1 0. 1, 0. 1, 0 apa 0, 1? Ini kan mulainya dari 0 kan? Ini Pi 0. Rumusnya gimana rumusnya? Pi, coba Pi. Oh, sorry. Coba rumusnya gimana? Kalau mau Pi J. Oh iya 01 Bu. Oh iya, coba rumusnya dulu apa? Pi J sama dengan? Halo? Pi J Iya sama Bu. dengan? Nah, rumus umumnya coba Pi J sama dengan? Sigma, ya kan? Iya nggak? I Nah, I dari 0 Pi. kan? Iya PI Pi I, PI PI, koma J. ya kan? Berarti kalau kita mau Pi 1, ya, berarti Pi 1 kan ya kata Ibu J-nya kan 1 kan? Berarti ujung ini pasti 1 kata Ibu, gitu kan? Iya Bu. Nah, ini 1, berarti ini 1. Nah, gitu kan? Ini sih triknya aja biar nggak lupa gitu ya. Nah, untuk state-nya bergerak semuanya mulai dari semua state. Intinya berapa banyak. Kalau rantai Markov-nya 3 state-nya. Ya kan? I0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti ini kita mulai dari P0, P, 01 terus? 01 Terus? Pi 2 Pi 1 P1, P, 11 1, ditambah P2, Pi 2 ya. Kali P berapa? P21 P21. Coba dilihat. P01 mana di sini? Berapa P01? 0,4 Ibu. Ya, P01 ini ya. Ya 0,4 Pi 0 ditambah 0,4. P11 ya kan? P11 lihat di sini kan? 0,4. Ya Bu. Jadi 0,4 Pi 1 ya. Terus ditambah 0,3. P21 0,3 ya. 0,3 Pi. Berarti ini peluang jangka panjang ya untuk proses moodnya orang itu berada di state P0 ya, di state P0 dalam hal ini apa P0 tadi? Bahagia ya, kayaknya bahagia. Jadi peluang jangka panjang ya seorang itu dengan proses yang dia punya matriks probability-nya kayak gini nih ya. Peluang dia akan berada di state bahagia pada keadaan bahagia itu adalah sebanyak ini, adalah ini nilai peluang dia. Ya, nah ini kita hitung. Kalau misalkan P0-nya berapa ya, kita cari solusinya nanti. Nah, ini P2-nya dilanjutin lagi ya. Apa mau kita coba lagi P2-nya? Siapa yang mau ini? Coba Ibu panggil dulu ya. Sure aja gitu ya bahwa materi ini tersampaikan gitu. Nih. Tadi laki-laki atau perempuan tadi? Laki-laki ya? Terus sekarang Citra Salsabila Oro. Ada? Citra Salsabila Oro. Ada nggak? Ke kuliah. Citra Salsabila Oro. Nah, Citra nggak kuliah nih. Cuma open aja nih berarti nih ya. Salma Sabrina. Salma ada? Salma Sabrina. Salma juga nggak kuliah ya. Salma Sabrina. Oke,
Salma, Sabrina, Citra, Nurlisa ada? Nurlisa? Ada, Bu. Nurlisa Fitri. Oke, Nurlisa, coba. Kira yang Salma sama itu tadi berarti nggak masuk ya? Karena Oke, baik. sesuai perjanjian kita kalau ibu panggil 3 kali nggak nyaut berarti dia kuliah, nggak ada di tempat sedang kuliah. Oke, tadi halaman 218. Mbak Lisa, gimana coba P2 Mbak Lisa? P2, P0, P0, betul. Terus? P20, P20 atau P02? Beda loh. 02, Bu. Iya, 02. Ini kan 02 ditambah, Bu kasihnya nih. Harusnya ditambah, terus? ditambah P1, P1 dikali 12. 1, 2 ya. Konsisten aja nih. Ininya 1, berarti depannya 1, ujungnya ini kan? Iya, Terus yang ini ditambah berarti P2, P22. P22. Coba lihat berapa persamaannya. P02 yang mana? P02, 0,1. P02 0,1 ya. Berarti 0,1 pi 0. P12 0,3 P1. P12 0,3. Lihatnya matriks ya, jangan lihat jawabannya. Kalau jawabannya sih ibu nggak bakal nanya, udah ada kan. Ya, tapi kalian lihat matriks ini supaya Anda tahu apa yang sedang dikerjakan. Ya, 0,3 salah. P1 ya. Ini ya. Oke. Terus yang terakhir 0,5 P2. Oke. Nah, persamaan-persamaan ini ya, ini kita selesaikan. Ya, kita harus buat dulu persamaan ininya ya. Di semua state kalau dijumlahkan dia harus sama dengan 1 ya. Tadi kan kita sepakat kayak gini, sigma PJ ya, untuk J sama dengan 1 gitu ya. Atau PI atau PJ lah sama aja lah. Kan? Nah, ini kalau ini kita sudah punya, kita selesaikan. Solusinya apa? Nah, ternyata P0-nya adalah 21/62, P1-nya adalah 23/62, P2-nya adalah berapa? 18/6. Oke ya, jadi sampai di sini Ibu rasa Anda bisa memahami dengan baik bahwa untuk mengetahui peluang jangka panjang dari sebuah proses untuk mengetahui peluang jangka panjang dari sebuah proses stokastik ya, pada masing-masing state atau keadaannya sesuai dengan prosesnya, itu sama saja kita menghitung PJ sama dengan ya, sigma PI dikali PIJ-nya. Jadi penjumlahan summing dari setiap proporsi jangka panjang di setiap step-nya yang ada dikalikan dengan peluang transisinya. Nah, itu kita jumlahkan. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita lanjutkan lagi. 451. Satu itu ada di sini. Oke. Contoh ini menarik karena akan memberikan kesimpulan yang dapat meningkatkan keimanan kita pada aturan Tuhan ya. 451. Nah, the gambler's rain problem. Apa tuh? Gambler's rain problem. Artinya apa tuh? Yang tahu? Apa ya artinya ya?
ayo dong kuliahnya yang hidup dong. Mana udah puasa ya, terus ini lagi apa, nggak ada nggak luring gitu kan. Apa tuh the gambler's rain problem? Taruhan, Bu. Artinya aja, Ibu nanya artinya. The gambler's rain problem. Gambler tuh apa gambler? Judi ya? Judi. Ya. Rain? Kehancuran. Hancuran. Berarti the gambler's rain problem berarti itu apa? Masalah kehancuran penjudi. Nanti kita bisa melihat bahwa judi itu nggak menguntungkan sebetulnya buat konsumen gitu ya, buat orang yang berjudi gitu kan. Juga the gambler's rain problem. Mbak, kita lihat dulu ya, pelan-pelan aja. Ya, consider a gambler who at its play. Anda bayangkan ada penjudi. Ya, ini sekali lagi mendidik ya, mendidik bukan untuk menjadi penjudi, tapi kita belajar bahwa ternyata dalam konsep matematik juga kita bisa menghitung tuh peluang kehancuran kalau berjudi itu kayak apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Misalnya ada seorang penjudi ya, who at its play ya, untuk setiap permainannya dari game ya, dia punya peluang menang P of winning one unit ya, and probability dan peluang Q 1 min P untuk kalah 1 unit. Jadi dia punya peluang menang P, peluang kalahnya Q 1 unit. Lalu kita asumsikan that successive plays of the game are independent, dan kita asumsikan bahwa permainan yang dilakukan gitu ya itu saling bebas gitu ya. Jadi misalkan dia main untuk yang pertama kali, terus dia yang kedua coba lagi, itu independen gitu ya. What is the probability then? Pertanyaannya, berapa peluang bahwa starting with E unit, bahwa ketika dimulai dari 1 unit, berarti pertarungan, iya benar ya, kita mulai dari 1 unit gitu lah, sebutnya unit lah. The gambler's fortune ya, penjudi itu ya, keberuntungan penjudi itu akan mencapai N before reaching 0 ya, sebelum mencapai 0. Nah, jadi berapa peluang ya, dengan dimulai dari E unit ya, keberuntungan si penjudi itu akan mencapai sebanyak N. Jadi dia akan menang sebanyak berapa kali gitu loh sebelum dia mencapai 0 ya, before reaching 0. Oke. If we let ya, jika kita misalkan XN itu adalah players fortune at time N. Nah, jadi XN ini menunjukkan players fortune. Berarti kalau kita bilang players fortune ya dia untung gitu ya. Kalau dia untung tuh ya berarti ya Anda bisa bayangkan ya untung pasti menang gitu kan. Nah, berarti kalau kita misalkan XN itu menunjukkan keberuntungan dia pada waktu N ya. Sampai berapa waktu N sih dia beruntung ya. Maka proses dari XN ya untuk N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya, maka untuk dia bisa beruntung terus dari mulai N0, waktu N0, 1, 2 untuk yang pertama kali, 2 dan seterusnya ya. Itu katanya adalah rantai Markov. Ya, itu adalah rantai Markov dengan peluang transisi P00 sama dengan PNN sama dengan 1. Jadi katanya itu adalah peluang transisi sebetulnya. Ya,
peluang transisi dia sukses dan tidak sukses gitu ya. Jadi peluang dia P00 sama dengan PNN. Tadi kalau yang N tadi itu kan gambler's fortune, keberuntungan. Jadi peluang dia beruntung-beruntung ya. Dan peluang dia gagal gitu ya. Gagal itu sama yaitu sama dengan 1. Ya. Nah, lalu Anda perhatikan peluang transisinya. Kenapa dia bisa menjadi rantai Markov gitu ya. PI ya, PI I plus 1 itu sama dengan P. Itu sama dengan 1 min PI I min 1. Ya, untuk I-nya itu adalah 1, 2, sampai N min 1. Nah, jadi kalau peluang transisi tadi kita sebut I unit, ya, artinya dari I unit, berarti peluang dari 1, ya, dia menang, ya, terus nanti I plus 1 dia menang lagi. Berarti itu kan peluang dia mencapai kemenangan ya, untuk 1 unit. Itu kan sama dengan P. Ya. Itu sama juga dengan ya 1 dikurangi ya PI, I min 1. Ya, berarti kalau I min 1 sama saja dengan apa berarti? Peluang pada waktu sebelumnya ya, state sebelumnya gitu kan. I min 1 kan berarti waktu sebelumnya kan. Ya, waktu sebelumnya ya berarti dia mungkin gagal. Nah, peluang dia gagal itu yang ini gagal, yang ini kan 1 min gagal. Berarti ini adalah sukses sama dengan peluang. Ya. Rantai Markov chain ini katanya mempunyai 3 classes. Ya. Mempunyai 3 kelas katanya. Yang pertama kelasnya 0. Yang kedua itu adalah 1, 2, sampai N-1. Ya, dan yang ketiga itu adalah kelas N. Ya. Kenapa ini disebut dengan rantai Markov yang punya 3 kelas? Gitu ya. Kita perhatikan, the first and third class, yang pertama, yang 0 dan yang N ini recurrent. Ya. Ini recurrent. Berarti peluang dia kembalinya juga itu akan sama dengan 1. Ya. 0, 0 karena ini tadi. Ya. Untuk yang kedua ini transient. Kelasnya ini transient. Jadi untuk di step 1, 2, sampai step N-1 ya, itu adalah transient. Nah, karena masing-masing state transient ini dikunjungi hanya finitely often, ya, berhingga, ya, kadang dan berhingga, it follows that after some finite amount time, setelah suatu jumlah waktu yang berhingga, the gambler, penjudi itu, will either attain his goal. Si gambler itu ya bisa aja mendapatkan tujuan dia ke N, mencapai sebanyak keberhasilan, keberuntungan sebanyak N, atau juga bisa juga ya nggak beruntung, gitu kan? Nggak beruntung. Nah, sehingga untuk state yang ke 1, 2 dan seterusnya, nah ini dia masuk di state yang transient. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ya, let PI ya. PI ini adalah peluang. Nah, peluang dia berada di state I ya, di mana dalam hal ini I itu bisa 0, 1, 2 dan seterusnya, karena kita tadi menyimbolkan X-nya adalah dia hoki atau tidak kan, gambler fortune tadi. Ya, berarti PI-nya peluang dari si gambler itu
fortune-nya berapa, sebanyak 0 kali kah, 1 kali kah, dan seterusnya, atau sebanyak n kali kah. Nah, ini PI. Nah, jadi PI, oh ini ada nih. Ya, maka di sini PI-nya ini adalah ya peluang bahwa starting with E, dimulai dari E, state E, gambler's fortune, ya, keberuntungan si penjudi itu akan mencapai sebanyak N. Ya. Jadi dijelasin lah. Dengan menggunakan conditioning, by conditioning on the outcome, ya, dengan by conditioning on the outcome of the initial play of the game, ya, dengan menggunakan conditioning, ya, maka kita akan mendapatkan PI, ya, peluang dia di state I ini, ya, itu sama dengan P dikali PI plus 1, ya, ditambah Q dikali PI min 1. Ya. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai N min 1. Ya. Jadi Anda perhatikan di sini, ya. Anda perhatikan bahwa I-nya ini adalah peluang mulai dari I, ya, lalu mencapai keberuntungan sebanyak N. Ya, dengan conditioning kita dapatkan ya PI sama dengan peluang sukses dikali I plus 1 ditambah Q, ya, kita tadi adalah peluang gagalnya, berarti gagalnya tadi PI min 1. Ya. Atau sama saja dengan ya P plus Q sama dengan 1, ya, sehingga P dikali PI ditambah Q dikali PI sama dengan P dikali PI plus 1 ditambah Q dikali I min 1. Ya. Nah, ini sama nih, kepalen. Atau juga bisa dituliskan ya PI plus 1 ya dikurang PI itu sama dengan Q per P dikali PI min 1. Ya, ini hanya masalah kemana? Bukan itu tadi. Ya. Ini tadi ya. Oke, sampai di sini coba Anda membayangkan dulu, memahami dulu kenapa bisa kita jadikan dia sebagai rantai Markov, ya, rantai Markov dengan 3 kelas. Itu dulu ya. Kalau kelas itu kan Anda akan membayangkan dalam kelas berarti kan ada banyak step kan. Ada banyak step. Ya. Nah, jadi yang Anda bayangkan di sini, ya, setiap kali dia melakukan judi itu adalah satu step sendiri. Ya. Satu step sendiri. Nah, itu dulu Anda bayangkan dulu itu satu step. Jadi dia itu bisa melakukan transisi, ya, itu sebanyak n step, ya, n besar step. Karena kita membayangkan setiap dia melakukan judi itu adalah satu unit, ya, satu keadaan. Di keadaan 1, di keadaan 2, di keadaan 3, sampai keadaan n, ya, yang kita nggak tahu gimana dia nanti. Karena kita hanya mendefinisikan XN itu adalah keberuntungan si player. Ya. Prosesnya adalah proses keberuntungannya. Jadi kalau dia beruntung itu kan bisa 0, bisa tidak beruntung, ya, bisa beruntungnya baru 1 kali, gitu kan? Bisa beruntungnya baru 2 kali, gitu kan? Bisa aja beruntungnya dia udah yang ketiga, gitu ya.
Bisa aja dia beruntung udah yang keempat gitu kan. Atau bisa aja dia itu beruntung yang keempat. Tapi kan nggak mesti harus di waktu 4. Kan? Jadi Anda membayangkannya jangan waktu 1, waktu 2, waktu 3, kita bingung gitu ya. Jadi Anda bayangkan bahwa keberuntungan ini tadi kuncinya ini tadi. Anda bayangkan si XN-nya itu adalah ya, keberuntungan dia sampai waktu N, jadi XN-nya. Nah, jadi prosesnya itu adalah proses dia beruntung sampai waktu N. Nah, tapi nilai XN-nya, Anda perhatikan, ya, untuk N012 itu, ya, itu kan bisa aja 0, 1, 2, dan seterusnya. Bisa aja pada waktu kelima, ya kan, misalkan Anda bayangin untuk N time, untuk N yang kelima kalinya, dia baru beruntung 1 kali. Bisa nggak? Bisa nggak? Halo? Halo? Ada suaranya nih. Halo? Halo Bu. Ya, gimana? Bayanginnya ini enggak? Ribet enggak? Bayangin dulu kasusnya dulu. Ya, bayangin dulu kasusnya bahwa kalau si penjudi itu, ya, kita bayangin proses dia beruntung. Proses dia beruntung itu, kalau kita bilang beruntung itu kan nggak mesti harus 1, 2 gitu ya. Istilah player fortune di sini hasil dia lah gitu. Dia kan bisa 0, bisa 1 gitu kan. Bisa aja dia menang itu udah yang ke 0 kali. Bisa aja dia menang di 1 kali. Bisa aja pada waktu dia ngulang sebanyak 5 kali permainan, bisa aja di yang kelima itu dia baru menang 1 kali, bisa aja. Ya kan? Nah, sehingga kita menganggap XN-nya itu, ya, XN-nya itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses yang kita sebut dia prosesnya itu proses rantai Markov, ya, proses rantai Markov dengan peluang transisinya, ya, itu adalah P00 dan PNN sama dengan 1. Berarti peluang dia nggak pernah menang itu P00. Peluang dia nggak pernah menang tuh P00 sama dengan 1. Kan P00. Transisinya dia menang, dari dia tidak menang, terus nggak menang lagi gitu kan. Nggak pernah menang sama sekali dari sebanyak N waktu, itu kan P00. Kan? Itu sama dengan 1. Atau PNN, jadi dia menang terus gitu ya. Kalau kita buat dia menang terus gitu ya, berarti sama dengan 1 juga. Kalau kita menganggap seperti itu. Lalu transisi dari yang tadinya dia menang terus kalah, atau dari yang kalah dia menang gitu ya, artinya ada perubahan gitu ya, banyaknya kemenangan dia gitu kan. Nah, itu PI I plus 1 itu sama dengan P, itu sama dengan 1 min PI I min 1. Nah, jadi ini bercerita tentang peluang transisi dia mendapatkan kemenangan. Ya. Peluang transisi dia mendapatkan kemenangan yang keberapa. Ya. 1, kedua, dan seterusnya. Nah, itu katanya dari banyaknya step itu, ya, dari 1 dan seterusnya, itu bisa dibuat beberapa kelas. Ya, stepnya itu. Yang pertama kelas 00, yang kedua kelas N, dan yang transien ini tadi. Nah, setelah itu baru bisa kita dapatkan ya ini PI-nya ini.
Berarti PI ini sama dengan PI plus 1 ditambah Q PI min 1. Ini peluang transisinya. Ya, pada saat I plus 1 atau pada saat I min 1 itu adalah PI. Ya. Sama ekuivalen juga dengan ini. Ya, ekuivalen juga dengan ini. Nah, karena P0 itu sama dengan 0, ya. Ya. Karena peluang dia P0 sama dengan 0, ya maka kita peroleh ya dari barisan sebelumnya bahwa P2 min P1 sama dengan ini, yang mana tadi? Ya. Rasio mana? Ya. Yang ini. Kalau ini I-nya 1 tambah 1 P2 dikurang P1, ya, sama dengan Q per P, P1 min P0. Ya. Jadi peluang dia pernah menang 2 kali dikurangi peluang dia menang 1 kali, ya, itu sama dengan rasio dari Q per P dikali peluang 1 dengan dikurangi peluang 0. Sehingga ini sama dengan Q per P sama dengan P1. Nah, penyelesaiannya. Lalu kalau P3 gimana ya? Sama aja kan? P3 I plus ini 3 plus 1, 2 plus 1. Berarti selisih peluang P3 dan P2 itu sama dengan rasio. Ya, tapi bedanya ini kalau kita jabarkan adalah Q per P, P2 min P1. Ya. Kenapa P2 min P1? Ya kan tadi kita sudah punya dari persamaan yang sebelumnya bahwa P2 min P1 itu adalah Q per P, P1. Ya, maka ini menjadi kuadrat, ya, tinggal P1. Kenapa nih? Ada penggarisnya? Ya. Dan seterusnya, sehingga ternyata kita nanti punya pola bahwa peluang dia itu mencapai kemenangan sebanyak N, ya, dikurangi N-1, itu sama dengan rasio gagal dan sukses dia dipangkatkan N-1 dikalikan peluang dia menang 1 kali. Ya. Jadi peluang bisa Anda lihat sini ya. Dengan menambahkan the first I min 1 ya ke equation yang ini, ya, kita lihat di sini. Nah, berarti kalau kita punya Pn min 1 sama dengan ini, ya. Nah, berarti kalau kita punya Pi min 1, ya, berarti Pi min 1 itu sama dengan ya, P1 dikalikan dengan untuk ini. Ya, dengan menambahkan the first I min 1 dari persamaan, ya, maka kita akan mendapatkan bentuk persamaan ini, atau ya bisa kita tuliskan dalam bentuk PI itu sama dengan rasio dari PI dikalikan 1 min rasio QI min Q per P pangkat I dibagi 1 min Q per P. Itu jika Q per P-nya tidak sama dengan 1. Jadi rasio gagal dan suksesnya itu tidak sama dengan 1, maka peluang sukses dia untuk di step I ini itu adalah rasio dari P1 dia, peluang dia dapat 1 kali dikalikan dengan rasio ini. Ya. Jika Q dan P-nya sama dengan 1, kalau peluang dia itu
rasio antara dia menang dan tidak menangnya itu sama, misalnya 0,5 0,5, ya, artinya rasio Q per P-nya kan sama dengan 1 nih. Berarti peluang dia mencapai sukses, ya, mencapaikan menang sebanyak I itu sama dengan I itu sendiri dikali P1. Peluang dia mencapai 1 kali kemenangan. Ya. Nah, Anda perhatikan sekarang, ya, menggunakan fakta bahwa PN sama dengan 1, ya, kalau kita katakan bahwa PN itu akan sama dengan 1, ya, kalau kita bilang peluang dia nanti nggak pernah kalah, ya, PN sama dengan 1 nggak pernah kalah, ya, kita akan dapatkan, perhatikan, P sama dengan 1, ya, kalau dia nggak pernah kalah, perhatikan peluang suksesnya, untuk P1 dulu. Untuk kemenangan dia yang pertama kali, ya, P1, berarti kan ini kita ganti nih. Kita ganti ini jadi 1, ini juga jadi 1 gitu kan. Nah, ini sama dengan apa? Kalau peluang dia nggak pernah kalah, berarti Q-nya, ya, si P-nya tidak sama dengan setengah. Ya, tidak sama dengan setengah, artinya kan lebih dari setengah, ya nggak? Karena kan dia harus sukses, peluangnya harus lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini maka kita dapatkan persamaan ini. Dan kalau misalkan P-nya sama dengan setengah pun, ya, artinya kalau dia peluang suksesnya setengah, itu ternyata sama dengan 1/n. 1/n. Nah, dengan demikian, untuk PI, ya, sama dengan yang tadi, ya, ini yang tadi, yang atas, secara umum, kita akan dapatkan bentuk di mana untuk N yang semakin banyak, dan semakin besar nih, semakin banyak dia melakukan penjudian, maka PI-nya ini akan menuju nilai 1 min rasio gagal sukses dipangkatkan I. Ya, jika peluangnya itu lebih besar dari setengah. Jadi ternyata peluang dari dia itu mencapai keberuntungan yang ke I dengan peluang sukses yang lebih besar dari setengah aja, itu 1 min rasio Q min P pangkat I. Ya, peluangnya. Perhatikan. Lalu kalau peluang dia suksesnya itu kurang dari setengah, ya, bukan orang yang berbakat hoki gitu ya, maka peluang dia mencapai keberuntungan, ya, ke I itu akan sama dengan 0. Bahkan untuk peluang untuk dia mencapai kemenangan pertama kali aja, kalau dia punya peluang sukses yang kurang dari setengah, itu akan sama dengan 0. Artinya dia kemungkinan besar nggak bakal menang itu. Thus, ya, jika P lebih dari setengah, there is a positive probability, ini kesimpulan yang Ibu baca tadi, maka kalau peluang sukses dia lebih dari setengah, maka jadi ada peluang positif bahwa si penjudi itu akan menang, ya, will increase indefinitely, karena dia 1 min rasionya dipangkatkan I, ya, kalau peluangnya lebih dari setengah. Ketika peluangnya itu kurang dari setengah, ya, maka si penjudi ini dipastikan with probably one go broke against an infinitely rich adversary. Jadi dia akan selalu kalah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, peluang jangka panjangnya seorang penjudi itu sebetulnya untuk mencapai keberuntungan dia tadi itu, ya, itu kecil, ya, untuk dia bisa kaya. Sebetulnya peluang dia untuk bangkrut itu lebih besar di sini, tidak berdasarkan teori, berdasarkan rantai Markov yang kita buat. Bisa kita tunjukkan bahwa peluang dia mencapai keberuntungan, ya, terserah dia mau berapa, dari sebanyak N, ya,
tak hingga bahkan, itu kalau peluang gagal dia kurang dari setengah, peluang sukses dia kurang dari setengah, dipastikan dia itu nggak akan menang-menang. Seperti itulah kurang lebih. Ya, makanya judulnya apa tadi judulnya? Gamblers Ruin Problem. Ya, jadi masalah dari kehancuran si para penjudi itu ya seperti itu. Oke, sekarang berlatih dulu ya, Anda latihan dulu untuk latihan soal nomor 29. Soal nomor 29. Suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Ya, oke. Anda buka buku Anda, boleh. Kita lihat di bagian exercise nomornya 29. Nah, ini coba Anda hitung ya. Peluang jangka panjang. Peluang jangka panjang. Nah, coba Anda baca. An organization has n employees, where n is a large number. Nah, jadi ada organisasi yang punya n kerja. Each employee has 3 possible job classification. Jadi setiap pekerja itu punya 3 kemungkinan klasifikasi jobnya. Ya. Dengan ya change classification ya, perubahan klasifikasinya itu ya saling bebas dan bisa kita anggap dia sebagai sebuah proses rantai Markov dengan peluang transisi 0,7, 0,2, 0,1. Misalkan ini adalah state 0, state 1, state 2. Ya. Ini adalah classification jobnya. Jadi peluang orang kalau sudah ada di job ini mau pindah ke job yang ini itu adalah 0,2. Kalau dari sini dia pindah ke sini itu 0,1 dan seterusnya gitu bacanya. Nah, sekarang coba what percentage of employee are in its classification. Pertanyaannya apa berarti ini? Pertanyaannya apa berarti? P0, P1, P2, Bu. Iya, kalau ditanya Yang jangka panjang. kalau ditanya what percentage of employees are in classification, berarti dia nanya apa ini? Aplikasinya kayak apa? Dia nanya apa? Nanya apa tuh dia berarti? Proporsi jangka panjang, Bu. Bentar. Proporsi jangka panjang apa? Dari yang apa namanya? Step 0, step 1, step 2. Coba dibaca. What percentage of employee are in its classification? What percentage? Berarti apa? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya dulu deh. Ini supaya kita terbiasa gimana sih bentuk-bentuk pertanyaan kalau kita nanya tentang long run proportion gitu kan. Ini kan sebetulnya berdasarkan kasusnya. Ya. Oke, ini mau kita ngitung P sebetulnya gitu kan, long run proportion time-nya. Tapi maksud dia ini mau seperti apa? Kalau dengan kasus employee gini, berarti what percentage of employee are in this classification berarti apa? Kalau diterjemahin aja apa coba? Diterjemahin aja apa? Berapa persentase dari karyawan yang ada di setiap klasifikasi? Iya, ya kurang lebih kita dengan peluang transisi yang kayak gini gitu ya. Jangka panjangnya itu
kira-kira berapa banyak sih gitu ya, berapa persen sih gitu orang-orang itu akan mengisi posisi-posisi itu gitu ya. Karena kan gini, kan realnya kan dalam kenyataannya kan apa namanya, posisi dalam pekerjaan itu kan nggak bisa kita bilang kadang-kadang nggak pengen cepet-cepet pindah gitu misalnya ya, pengen cepet-cepet naik, saya pengen pindah ke divisi ini misalnya, kayaknya kalau udah di divisi ini tuh pengen pindahnya ke divisi yang ana gitu. Nah, terus kalau saya udah di divisi ini itu saya pengen pindah lagi ke divisi yang itu gitu. Tapi kalau sebelumnya dia divisi yang A misalnya, nggak minat mau pindah ke posisi yang sana, saya udah enak nih ada di posisi kayak gini, saya nggak bakal mau pindah lagi gitu kan. Nah sehingga penting gitu buat orang tuh untuk melihat kira-kira dengan jumlah karyawan yang banyak ini gitu ya, kita bisa melihat kira-kira untuk jangka panjang sebetulnya terisi berapa sih orang-orangnya yang ada di sini itu ya. Jadi peluang ya sebetulnya yang kita cari juga peluang juga ya, karena kan persentase itu kan berarti kan sama saja ya, 100% itu kan sama dengan 1. Jadi kayak kita bicara peluang gitu kan. Nah, berarti kita sama aja mencari berapa persen sih gitu ya setiap job ini akan terisi orang gitu. Oh, kalau misalkan semakin besar persentasenya kan berarti peluangnya juga akan semakin banyak orang yang suka mengisi tersedia di job ini gitu. Yang paling banyak yang mana nih gitu. Apakah di job 1, di job 2 atau di job 3? Jangka panjangnya peluang untuk terisi di masing-masing klasifikasi itu. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang coba kalau kita kerjakan berarti dari sini ya lebih simpel kan? Berarti kan tinggal menggunakan yang informasi yang kita punya bahwa yang pertama P0 gitu kan? Ya enggak? Ada 3 step, lalu P1 gitu kan? Tambah P2 sama dengan 1 ya kan? Lalu untuk yang P0 ya di kelas yang P0 berarti aja kita mulai dari P0 berarti berapa? 0,7 P0. Iya, 0,7 P0. ya kan? 0,7 P0 kan P00 mulainya kan? Ditambah 0,2 P1. 0,2 berarti mana? Yang ini, yang lihatnya yang ini ya? Yang ini apa yang ini? 0,2-nya? Yang bawahnya 0,7. Ya, yang 10 ya, karena kan kita bicara ini dulu. Ya, berarti 0,2 P1 ditambah 0,1 P3 P2 ya. P2. Gitu ya. Ntar P1 juga gitu. P1 berarti berapa? 0,2 P0 ya kan? Iya, ditambah 0,6 P1. Ditambah, iya. 0,6 P1 ditambah 0,4 0,4 P2. 0,4 P2 ya. P2. Nah, ini kita berangkat yang ini P01, P11, P21 ya. P21 0,4 dari P2. Nah, lalu P2 berarti ya 0,1 P0 gitu kan. Ditambah 0, berapa? 0,2 P1. Iya, 0,2 P1. 0,5. 0,5 P2. Oke, nah ini kita selesaikan dulu. Ya. Gimana cara selesaikannya? Menggunakan persamaan. Pak, Anda selesaikan dulu latihan. Menyelesaikan persamaan ini. Nah, Ibu tungguin nanti yang berhasil sudah selesai, kita bisa share screen ya. Pada saat kuliah ini Anda bisa share screen. Oke, silahkan diselesaikan dulu. Nanti Ibu panggil random ya. Kalau dipanggil 3 kali nggak ada selautan berarti nggak hadir kuliahnya. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, gimana? Sudah ada yang ingin mencoba share screen? Halo? Sudah selesai? Sedang mengerjakan, Bu. Dosen sedang mengerjakan. Ada yang sudah selesai belum? Kalau udah nanti bisa dipoto ya, terus di share screen. Maaf Ibu, saya sudah selesai. Oke, silakan Citra, boleh share screen. Sebentar Ibu. Apakah sudah terlihat Ibu? Oke, sudah. Maaf, agak cara-caratanya tidak rapi. Iya, coba kita lihat. Jadi di sini yang P0 tambah P1 tambah P2-nya 1, lalu ada persamaan 1, kedua sama ketiga. Lalu untuk di sini dimasukin. Jadi awalnya itu P 0,3 Pi 0 itu sama dengan 0,2 Pi 1 ditambah 0,1
Pi2 itu diperoleh dari persamaan 1. Jadi Pi0-nya dikurang sama 0,7 Pi0. Nah, lalu ini karena desimalnya sama semua, jadi kita kaliin 10 aja menghasilkan persamaan keempat. Nah, begitu seterusnya untuk yang persamaan 2 sampai persamaan 3 menghasilkan persamaan 5 sampai persamaan 6. Lalu di sini saya ngambil yang persamaan 5. Jadi yang 2Pi1 sama dengan Pi0 tambah 2Pi2 itu dipindah yang Pi0-nya. Jadi kedua ruas sama-sama dikurang dengan 2Pi2 menghasilkan Pi0-nya sama dengan yang ada tanda panah 2Pi1 dikurang 2Pi2. Nah, karena tadi Pi0-nya kita menghasilkan 2Pi1 dikurang 2Pi2, maka di persamaan 4 bisa kita masukkan 3 dikali, kan di sini 3 kali Pi0. Nah, jadi 3 kali 2Pi1 dikurang 2Pi2 tinggal disubstitusikan, menghasilkan Pi1-nya itu 7/4 Pi2. Nah, kita masukkan lagi ke yang Pi0 sama dengan 2Pi1 kurang 2Pi2. Untuk Pi1 di mana 7/4 Pi2 menghasilkan Pi0-nya itu 3/2 Pi2. Nah, lalu kita masukkan ke yang paling atas, yaitu yang Pi0 tambah Pi1 tambah Pi2 sama dengan 1. Kita substitusikan menjadi yang Pi1-nya itu 3, yang Pi0-nya itu 3/2 Pi2. Untuk Pi1-nya itu kita ganti 7/4 Pi2 tambah Pi2 sama dengan 1. Nah, 17/4 Pi2 sama dengan 1, maka dapat Pi2-nya 4/17 setara dengan 23,53%. Untuk Pi1-nya tinggal kita substitusikan 7/4 Pi2 sama, berarti tinggal dikalikan dengan 4/17 menghasilkan 7/17 sama dengan 41,18%. Untuk Pi0-nya diperoleh 6/17 setara dengan 35,29%, Ibu. Nah, oke ya. Makasih banyak Citra Salsabila. Jadi dari sini ya kita tahu peluang jangka panjang ya. Kan tadi kan pertanyaannya berapa persentase gitu kan karyawan-karyawan itu akan mengisi masing-masing job tadi ya. Masing-masing job 1, job 2, job 3 untuk jangka panjang. Ya, jadi ternyata untuk jangka panjang karyawan-karyawan itu banyaknya itu mengisi di P1 ya, di job P1. Jadi di P1 ini 41,13%. Jadi karyawan-karyawan itu dalam jangka panjang ya apa namanya persentasenya itu yang paling banyak ada di P1, di job yang kedua, diikuti job yang ke 0 yang pertama ya, baru yang terakhir tuh job yang 3. Nah dari situ kita kan Anda bisa melihat bahwa oh ternyata dengan peluang mereka pindah-pindah job kayak gitu ya, pindah-pindah divisi misalnya gitu ya, pindah-pindah divisi kayak gitu, divisi yang dalam jangka panjang itu banyak terisi ya, persentasenya terisi itu adalah yang job atau divisi yang kedua ya, dalam hal ini step 1. Nah, itu kurang lebih penggunaan untuk jangka panjang ya, yang disebut dengan long run proportion tadi. Jadi Anda bisa membayangkan ada banyak kasus-kasus lain tentu saja yang bisa kita ilustrasikan seperti rantai Markov ya, dengan berapa step gitu ya. Kalau misalkan kita bisa mengasumsikan bahwa oh misal contoh kasus ini adalah job saya saat ini ya, itu akan menentukan divisi saya saat ini itu akan menentukan divisi saya besok yang akan saya ambil selanjutnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Semoga Anda bisa mengambil pelajarannya ya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu rasa cukup ya. Give plus mungkin untuk Citra Salsabila yang sudah berhasil ya menyelesaikan Baik, terima kasih, Bu. P1 dan P2-nya. Ya, untuk hari ini berasa cukup ya. Dari exercise yang tadi ya, Anda bisa kerjakan tugas di nomor 32 ya, tentang apa namanya switches, tentang saklar ya. Ini juga tentang saklar itu di contoh 32 ya. Kalau di buku berarti ini ceritanya tentang
Kelihatan bukunya, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Terlihat Ibu. Yang di bintang 32 ini ya. Jadi ceritanya Mas tadi halaman berapa itu ya? Mereka tahu nggak tadi halaman berapa? Ibu nggak tahu halamannya halaman berapa ya tadi? Mana ini ya? Udah 7 nih. Iya. Terlalu jauh. Jadi tugas di halaman 32 di nomor 32 yang tadi ya intinya ya, gitu aja lah ya. Jam 12. Oke? Jadi pertama Anda harus, halo sore Ibu masuk ya, terdengar ya? Halo? Terdengar. Jadi Anda identifikasi dulu prosesnya kayak apa, gitu ya. Prosesnya itu apa, sehingga Anda tahu nanti oh X-nya apa ya. Nah, proses stokastiknya kayak seperti apa, lalu Anda bisa membayangkan state-nya, ya state-nya nanti apa aja ya state-nya, gitu ya. Lalu nanti baru Anda akan bisa menghitung gitu ya long run proportion yang dia inginkan. Jadi long run proportion itu kan sekali lagi dia dalam bentuk proportion ya. Artinya kan sebetulnya kalau kemarin kita belajar limiting probability itu sebenarnya juga peluang tak hingganya gitu kan. Long run proportion itu sama. Jadi kalau Anda nanti mendengar istilah percentage kayak tadi gitu ya, berapa persentase orang, sebetulnya juga kan berbicara tentang proporsi juga itu dalam bentuk persen ya, yang artinya ya kayak peluang juga sebetulnya. Sama yang nanti di contoh 32 itu juga fraction, yang diminta fraction yang berarti ya berapa sama aja gitu ya, konsepnya sebetulnya yang ingin dilihat adalah proporsi jangka panjangnya itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di 10 hari terakhir. Pekan depan kan kita libur ya. Udah libur ya Mbak ya. Jadi ya Mbak Kira ya sudah libur. Jadi Ibu menyampaikan selamat menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan 10 hari terakhir ini. Semoga kita bisa semakin mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini sehingga kita mencapai derajat takwa dan derajat syukur ya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan untuk kita semua gitu ya. Lalu selamat Idul Fitri ya, mohon maaf lahir dan batin. Nanti kalau misalkan libur kan berarti enggak ini lagi ya kuliah gitu ya. Insyaallah di pekan selanjutnya lagi baru kita akan melaksanakan perkuliahan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ibu izin tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.